Terima kasih Anda masih di Rosi. Perang antara Israel dan Iran yang melibatkan Amerika Serikat tidak bisa dipandang sebelah mata karena dampaknya bisa kemana-mana termasuk Indonesia. Saya masih bersama seorang jurnalis senior yang kini menjadi pengamat politik luar negeri dan pertahanan. Pernah menjadi editor di Harian Jakarta Post, Bung Pitan Daslani. Bung Pitan, salah satu kekhawatiran yang bisa menimpa kemana-mana termasuk Indonesia adalah ketika Selat Hormuz, di mana itu di bawah wilayah Iran itu ditutup. Padahal Selat Hormuz itu menguasai perdagangan hampir 30%. Betul. Dan itu pasti tidak semua negara kena, apalagi Indonesia. Iran memiliki otoritas, memiliki kekuasaan mau menutup itu. Dan kita pernah mendengar bahwa Iran bisa saja menutup Selat Hormuz. Tapi toh itu tidak dilakukan oleh Iran. Padahal ia punya kekuasaan untuk melakukan itu. Betul. Mengapa enggak ya? Kenapa pilihan ini enggak diambil Iran? Penutupan Selat Hormuz itu pada tahun 1967 itulah alasan kenapa terjadi perang 6 hari itu. Karena kepentingan banyak negara terganggu dan Israel sangat terganggu pada saat itu. Saat ini kalau dari kalkulasi ekonomi yang paling banyak menggunakan selat itu adalah Cina. Dan Cina tidak mau selat itu ditutup. Nah, kalau selat itu ditutup sama Iran, itu akan mengganggu jalur perdagangan Cina yang sangat besar. Nah, Cina ini kan punya investasi besar sekali. Terakhir dia kasih komitmen investasi 40 miliar dolar di Iran. Jadi kalau itu selat itu ditutup, dia mengganggu temannya sendiri dan mengganggu perekonomiannya sendiri juga. Jalur perdagangan. Ini menarik ya, sesuatu yang bisa menjadi daya tawar Iran. Yaitu menutup Selat Hormuz. Tapi ditimbang kembali. Tetapi itu justru tidak menjadi karena bisa jadi bumerang kan bagi dia nilai sendiri. Strategis buat dia bisa bumerang karena justru akan merugikan perekonomiannya sendiri karena temannya sekutu-sekutunya karena akan mereka rugi secara bisnis, sekutu-sekutu Iran. Sangat merugikan. Jadi kalkulasinya saya kira yang ke depan akan terjadi apa? Serangan kemarin Amerika ke pusat nuklir Iran itu tidak akan menghentikan program nuklir Iran. Kenapa? Karena kalau betul, andaikan betul bahwa yang dibom kemarin itu adalah bahan uranium yang diperkaya 60% itu, maka pasti terjadi radiasi nuklir luar biasa. Faktanya adalah tidak terjadi radiasi di sana. Apa artinya tidak terjadi radiasi? Artinya pengeboman yang dilakukan itu tidak kena kepada benda itu, tidak kena kepada bahan uranium 400 kg lebih itu. Nah, artinya Iran masih memiliki. Artinya Iran masih punya. Karena statement daripada Rafael Grossi setelah Dirjen Badan Tenaga Atom itu, setelah penyerangan itu dia langsung mengatakan bahwa oh ternyata uranium itu sudah ditaruh di tempat yang aman. Itu artinya sudah dipindahkan. Karena kalau bom begitu dahsyat itu turun kena uranium yang sudah 60% itu pasti radiasi luar biasa. Tidak terbukti. Nah, ini yang jadi masalah terbesar. Karena apa? Karena setelah pengumuman itu, Presiden Trump mengatakan bahwa sudah selesai, sudah lumpuh Iran itu, dan beliau katakan bahwa menurut foto yang dilakukan oleh intelijen Israel di situ, inilah fotonya, Fordo sudah hancur. Tapi setelah pernyataan itu dibuat, sumber di Israel membantah, kami tidak foto itu, kami tidak terlibat. Nah, informasi ini kemudian bocor ke media di Amerika. Presiden Trump diserang. Ini pernyataannya benar apa tidak nih? Kok ada informasi seperti ini? Itulah yang membuat Trump marah ya. Ini yang membuat Trump marah sampai bicara kasar itu kan. Media pada dimarahin seperti itu. Tapi ini akan jadi masalah besar. Dia sudah umumkan di KTT NATO kemarin bahwa Iran sudah lumpuh. Tapi bagaimana kalau benar ada uranium 60% diperkaya itu udah dipindahkan, kan tidak terbukti adanya radiasi. Ya. Jadi sebenarnya serangan yang diklaim oleh Netanyahu bahwa berhasil melumpuhkan pengayaan uranium oleh Iran tidak terbukti. Belum ada buktinya, sampai sekarang tidak terbukti. Dan tidak terbukti. Iran bisa dikatakan tidak dilemahkan, tidak jadi lemah dengan serangan-serangan Israel. Bangunannya boleh rusak, tapi kan itu barangnya itu tidak mungkin Iran membiarkan barang itu di situ ketika dia tahu bahwa Israel akan serang. Intelijennya kan sudah bekerja ketika dia tahu. Jadi sebenarnya gencatan senjata yang baru saja dilakukan antara Iran dan
Israel masing-masing mengklaim menang. Mengklaim. Tapi menurut Bung Pitan, siapa yang menang dari gencatan senjata itu? Kalau saya mau melihatnya begini, ini ada yang berdusta ini. Siapa yang berdusta di sini? Kan begitu kan? Karena Trump setelah membom itu dia katakan, oke, sudah selesai membom, sekarang waktu untuk berdamai. Jadi sama seperti tempeleng orang habis itu jabat tangan sama dia, kan begitu. Lah Iran kan nggak mau. Masa begitu permainannya, kan begitu. Karena setelah itu kan ada serangan susulan. Iran tembak ke pangkalan Al-Udeid di Qatar kan, ke pangkalan angkatan udara terbesar di Qatar, seperti itu. Yang direspon sebagai cuman slow. Iya, dia kata itu sebagai very weak response. Very weak response sebagai itu. Jadi sebenarnya ini permainan politik dan bisnis. Lebih daripada fisik adu kekuatan, ini politik dan bisnis ya. Karena di mana-mana perang itu bisnis. Di balik perang itu ada kalkulasi bisnis yang harus terjadi. Kan begitu. Bayangkan kalau tidak ada perang kan tidak ada senjata yang orang beli. Tidak ada pesawat tempur yang orang beli. Kalau begitu apa dampaknya untuk Indonesia? Begini, Indonesia tidak perlu heboh karena ini bukan perang kita. Ini perang orang lain. Buktinya mahasiswa-mahasiswa kita justru mau kembali lagi. Mbak Lani tadi tetap di Iran, nggak ada masalah. Bahkan yang lebih menarik adalah dia katakan orang Iran, masyarakat Iran tidak merasa sedang bermusuhan dengan masyarakat Israel. Mereka tidak ada masalah. Mereka tahu bahwa ini permusuhan antara dua rejim yang berkuasa, yang menugaskan angkatan bersenjatanya. Jadi ini bukan perang antara bangsa Yahudi dan bangsa Persia, bangsa Iran, nggak ada itu. Ini perang politik antara rejim dengan rejim. Nah Indonesia, kita untuk apa kita heboh pada bertengkar, beradu argumentasi, nggak ada gunanya, gitu. Karena ini bukan itu, ini permainan orang kok. Buktinya Cina, buktinya Rusia aja ingin mengambil manfaat ekonominya, tidak mau libatkan pasukannya di sana. Kan begitu. Jadi memang poin penting dari pembicaraan kita malam hari ini, Bung Pitan, dan juga kita mendengar langsung dari mahasiswa kita yang tinggal di sana. Bahwa mereka sendiri kalau kita satu nggak mau pulang, satu mau pulang demi menghormati orang tua. Demi menghormati orang tua. Tapi akan balik lagi dia. Dan mau balik lagi kan? Itu menunjukkan bahwa mereka sendiri merasa bahwa di sana masih tempat yang aman. Dan tidak ada kebencian. Tidak ada kebencian antara masyarakat Iran dan masyarakat Israel, Yahudi. Terima kasih Bung Pitan memberikan perspektifnya di Rosi. Terima kasih. Terima kasih juga bagi Anda yang telah menyaksikan program Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan di Kompas TV Independen Terpercaya. Selamat malam, sampai jumpa.